Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 8567579939, Pojar Margatelang, UPBJJ Palembang. Mahasiswa Universitas Terbuka. Adapun dosen pembimbing saya ialah Bapak Dr. Andos Niskon, MSI, selaku dosen pembimbing praktikum IPA di SD. Baiklah, langsung saja di sini saya akan melakukan praktik praktikum pada sifat cahaya. Sifat cahaya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pemantulan cahaya. Yang kedua, pembiasan cahaya. Adapun yang ketiga, difraksi, interferensi, dan dispersi. Nah, itulah ketiga bagian yang akan kita praktikkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan pemantulan cahaya ialah menjelaskan sifat-sifat cahaya. Untuk penjelasan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, dan yang terakhir menentukan fokus lensa cembung. Adapun landasan teori ialah cahaya merupakan energi berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya dalam perambatannya tidak memerlukan medium berbeda dengan gelombang bunyi sehingga cahaya dapat melintasi ruang hampa. Cahaya dapat diserap dan dipantulkan oleh benda. Mata kita dapat melihat karena cahaya yang dipantulkan dari benda ke mata kita. Ada beberapa sifat cahaya, yaitu dapat menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat diuraikan, dapat dibiaskan, dan dapat merambat lurus. Pemantulan cahaya adalah proses terpancarnya kembali cahaya apabila mengenai aturan yang disebut hukum Snellius, hukum pemantulan cahaya, yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Itulah landasan teorinya dari pemantulan cahaya. Adapun tujuan yang kedua ialah pembiasan cahaya. Nah, di sini sudah kita ketahui tujuannya ialah untuk mengetahui dan menentukan faktor-faktor pembiasan pada balok kaca. Yang kedua, menentukan indeks bias pada satu bidang batas balok kaca. Adapun landasan teori, di saat seberkas cahaya mengenai sebuah permukaan bidang batas yang memisahkan dua medium berbeda, seperti misalnya sebuah permukaan udara, kaca energi cahaya tersebut dipantulkan dan memiliki medium kedua. Perubahan arah dan sinar ditransmisikan adalah hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang yang dihasilkan dari penyerapan dan radiasi ulang energi cahaya oleh atom-atom dalam medium. Nah, itulah landasan teori pada pembiasan cahaya. Adapun tujuan yang ketiga ialah dari difraksi, interferensi, dan dispersi. Tujuannya ialah untuk di sini dapat kita ketahui tujuannya untuk mengetahui sifat-sifat cahaya. Adapun landasan teori dalam difraksi tadi. Difraksi merupakan peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang tersebut melintas melalui bukaan atau mengelilingi ujung penghalang. Besarnya difraksi bergantung pada ukuran penghalang dan panjang gelombang. Nah, itulah penjelasan dan tujuan dari ketiga praktik praktikum
pada sifat cahaya. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan praktikum pada pemantulan cahaya. Alat yang saya gunakan ada cermin datar, ada lensa cembung, ada lensa cekung, ada senter, ada lilin, ada busur derajat, ada layar, ada celah cahaya, dan penggaris. Nah, untuk percobaan pertama, kita akan mempraktekkan pemantulan cahaya pada cermin datar. Pertama, susun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Lalu, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul. Ukurlah besar sudut datang I dan besar sudut pantul. Nah, untuk percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susun semua alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah kedua sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin cembung. Nah, percobaan ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Susunlah semua alat seperti berikut. Nyalakan lilin dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkan jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk cermin cekung. Mengatur jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dan cermin cekung pada keadaan tersebut. Hasil pengamatan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang pertama, tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Yang kedua, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Yang ketiga, tegak. Keempat, maya. Kelima, sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Yang pertama, maya. Kedua, sama tegak. Yang ketiga, bayangan lebih kecil daripada bendanya. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Yang pertama, maya. Yang kedua, sama banyak. Yang ketiga, bayangan 2 kali lebih besar daripada bendanya. Kembali lagi bersama saya di sini. Di sini saya akan melanjutkan video praktikum saya yang kedua, yaitu tentang percobaan pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada gelas berisi air, ada kertas, ada celah cahaya, ada senter, ada lensa cembung, ada lensa cekung, ada penggaris, dan busur derajat. Nah, untuk percobaan kali ini kita akan melakukan pembiasan pada gelas kaca. Yang pertama, susun lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang diisi oleh air. Gambarkan jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut biasnya.
Pergunakan lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangannya yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pergunakan lensa cekung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur dan tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Kesimpulan, pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang dilalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan video praktik praktikum saya yang ketiga, yaitu tentang percobaan pada diffraksi, interferensi, dan dispersi. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Diffraksi, interferensi, dan dispersi. Diffraksi adalah penyebaran gelombang, contohnya cahaya, karena adanya halangan. Semakin kecil halangan, penyebaran gelombang semakin besar. Dispersi adalah peristiwa pemuraian cahaya polikromatik atau putih menjadi cahaya-cahaya monokromatik Nichikuhibinu pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam satu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak.